Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bufa dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia. Kali ini materinya adalah kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kita mulai dari latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia. Latar belakang datangnya bangsa Barat ke Indonesia ada faktor dari luar atau dari bangsa Eropa, ada faktor dari dalam yaitu faktor dari bangsa Indonesia, yaitu adanya rempah-rempah. Kemudian tujuan bangsa Barat datang ke Indonesia adalah gold, glory, gospel untuk mendapatkan kekayaan, kejayaan, dan menyebarkan agama Nasrani. Dampak perjanjian Saragossa, yaitu Spanyol harus meninggalkan Maluku dan memusatkan kegiatannya di Filipina. Yang kedua, Portugis tetap melakukan aktivitas perdagangan di Maluku. Kesimpulannya, dengan perjanjian ini maka Spanyol meninggalkan Indonesia dan yang menguasai Indonesia adalah Portugis. Portugis masuk ke Nusantara di bawah pimpinan pelaut yaitu Alfonso de Albuquerque. Ia merupakan arsitek utama dari ekspansi Portugis ke Asia serta orang Eropa pertama yang memulai kolonisasi di Eropa di Nusantara. Pada tanggal 25 Februari 1605, Portugis dipaksa meninggalkan Maluku dan mulailah masa pemerintahan VOC di Indonesia. Masa pemerintahan VOC di Indonesia yang dipelajari adalah latar belakang, hak oktroi, dan jatuhnya VOC. Mengapa VOC sampai datang ke Indonesia? Di antaranya karena mereka ingin menyatukan pedagang-pedagang Belanda dalam sebuah kongsi dagang. Kemudian hak istimewanya dan mengapa jatuhnya VOC? Karena banyaknya pegawai yang korupsi. Setelah VOC jatuh, maka datanglah pemerintah Belanda di bawah Republik Batav dengan Gubernur Jenderal Daendels. Kita mempelajari kebijakannya, yaitu membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan. Kemudian dampaknya, dampak positif, dampak negatif, kemudian jatuhnya. Setelah itu, masa pemerintahan Inggris di Indonesia, yaitu Gubernur Jenderal Raffles. Kita pelajari juga kebijakannya, peninggalannya, dan jatuhnya. Setelah jatuhnya Raffles, mulailah masa pemerintahan Gubernur Jenderal Van den Bosch atau Belanda datang lagi ke Indonesia, melaksanakan politik drainase, yaitu politik penghisapan kekayaan suatu bangsa oleh bangsa lain. Wujudnya adalah sistem tanam paksa. Kita sudah mempelajari aturannya, pelaksanaannya, dampak, reaksi, dan dibubarkannya sistem tanam paksa. Setelah dibubarkannya sistem tanam paksa, mulailah politik pintu terbuka, yaitu politik liberal yang dilaksanakan di Indonesia. Sebuah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Diawali dengan penghapusan sistem tanam paksa pada tahun 1870. Periode ini ditandai adanya kebebasan usaha berupa penanaman modal swasta di bidang perkebunan dan pertambangan. Ciri-cirinya, satu, pemerintah hanya sebagai pengawas. Yang kedua, membuat rakyat menderita. Yang ketiga, keuntungan melimpah bagi pihak swasta. Yang keempat, industri kerakyatan mati. Undang-undang yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula atau Sweetenwet. Kalian dapat melihat, membaca apa saja isi dari kedua undang-undang tersebut. Dampak dilaksanakan politik liberal atau politik pintu terbuka diantaranya adalah satu, rakyat mengenal sistem upah. Yang kedua, munculnya pedagang perantara. Yang ketiga, mematikan industri milik rakyat Indonesia. Yang keempat, rakyat semakin sengsara karena penjajahan. Dan yang kelima, semakin kaya pihak swasta karena mereka dapat menguasai perekonomian Indonesia.
Belanda merasa bangsa Indonesia sudah memberikan banyak keuntungan kepada Belanda sehingga Belanda ingin membalas budi bangsa Indonesia. Muncullah politik etis yang dicetuskan oleh Van de Venter. Isinya adalah 1. Edukasi, 2. Irigasi, 3. Emigrasi. Dari pelaksanaan politik etis tersebut, silakan kalian analisis dampak positif dan dampak negatif bagi masyarakat Indonesia di bidang edukasi, di bidang irigasi maupun di bidang emigrasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.